Tes tes 1 2 3. Oke, sore hari ini uh, sambil berdiri ya. Nah, khusus untuk ibu-ibu kayaknya yang ini, karena spesifik kita akan bahas kenapa kita perlu punya bisnis mobil kelas gitu ya. Oke, saya baru di sini, jadi sekali lagi saya baru di sini, jadi saya memulai dengan just do it. Mulai aja dulu. Karena itu saya menemukan dulu why-nya, kenapa sih saya ingin serius menjalankan usaha ini. Jadi kalau dari manfaatnya sih udah pasti ya. Jadi boleh dilihat asik dulu. Komisinya 75%, gede gitu ya. Tapi saya mau ketemukan visinya, kenapa? Karena saya ingin menjalankan bisnis ini untuk jangka panjang. Jadi biar nggak cuma sekali, kemudian berhenti, ada hambatan tengah jalan, tiba-tiba nggak jalan. Jadi saya perlu ketemu visi dulu, sekali lagi ketemu visi dulu untuk apa saya menjalankan, dan saya mengambil visinya dari seberapa besar kontribusi yang bisa saya berikan dari bisnis ini. Makanya kenapa saya fokus yang ini, karena saya melihat pertama di bisnis ini banyak sekali yang mengerjakan adalah ibu-ibu, emak-emak. Jadi hampir sebagian besar, mungkin 90%. Jadi saya melihat itu sebagai sudut pandang yang berbeda. Saya sebagai kepala keluarga yang kebetulan punya 2 anak yang dua-duanya perempuan, saya punya sudut pandang berbeda dari pengalaman saya selama 25 tahun lebih di rumah sakit sebagai seorang perawat. Saya melihat ada beberapa sisi yang perlu kenapa ibu-ibu atau minimal perempuan itu mesti punya tambahan penghasilan. Ya, oke, saya mulai dari yang sederhana. Saya dari pengalaman saya punya bibi, atau tepatnya paman saya. Dia dulu kan bekerja di sebuah bank yang cukup besar. Jadi karena pekerjaannya cukup sibuk, akhirnya istrinya fokus untuk mengurus rumah tangga. Jadi dari awal udah fokus mengurus rumah tangga, jadi semua pekerjaan atau penghasilan utama dari suami. Nah, entah kenapa, karena kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya ya tahulah kalau bekerja di bank kan lembur dan sebagainya lumayan berat, akhirnya kena sakit, dan sakitnya itu lumayan parah. Jadi setelah berobat kemana-mana, tidak ada perubahan. Nah, karena namanya udah parah, jadi suatu saat entah karena apa tiba-tiba kondisinya drop sekali, akhirnya dibawa ke UGD tapi nggak bisa diselamatkan. Nah, saya bercermin dari sana. Kenapa? Ini bukan melihat sudut pandang kita berduka dan sebagainya. Jadi sekali lagi, karena dari awal memang jadi ibu rumah tangga, jadi memang tidak meniatkan diri untuk mencari pekerjaan, artinya tidak punya keterampilan yang lain selain untuk sebagai ibu rumah tangga. Akhirnya di sana kelabakannya. Jadi kelabakannya seperti bagaimana untuk kedepannya, terus bagaimana cara bekerja untuk dapatkan penghasilan lagi, karena kita mulainya memang nggak punya istilahnya pondasi, nggak punya keterampilan di awal. Nah itu saya bercermin banyak di sana. Kenapa? Karena saya melihat kejadian itu tidak cuma 1, 2, atau 3. Jadi sering kejadian itu tiba-tiba yang jadi tulang punggungnya bermasalah, entah itu sakit, atau meninggal, nggak ada penghasilan, akhirnya keluarga itu tanda petik berantakan. Karena kadang bagaimanapun kita kan perlu melakukan penghasilan yang rutin, misalkan tiap bulan untuk kebutuhan yang kita memang harus penuhi gitu ya. Jadi pentingnya alasan visi ini, kenapa dari awal kita belajar untuk memulai sebuah usaha. Karena kenapa? Karena menariknya usaha ini kan bisa dikerjakan di rumah, dan kita bisa memulai dari
hal-hal yang sederhana, yang tahapannya tidak harus, istilahnya kalau level itu tidak harus level tinggi dulu, kita mulai dari yang apa adanya kita. Nah, seperti saya sekarang, saya 2 hari baru join, tapi ya saya mengambil kesimpulan kan, mobil kelas ya kan saya singkat jadi MC. Jadi yang pertama M-nya menulis, C-nya cerita. Saya mulai dari itu. Kenapa? Dari ada hukum Pareto namanya. Jadi hukum Pareto, jadi ada namanya hukum yang 80-20, di mana kita perlu menemukan apa sih yang prioritas atau hal-hal yang fokus atau yang utama yang dikerjakan di bisnis ini. Gitu. Jadi kita perlu tahu itu, sehingga kita nggak banyak menghabiskan waktu dan energi kita untuk hal-hal yang tidak terlalu banyak menghasilkan. Itu namanya prinsip 80-20. Jadi kalau dengan 80-20 itu nanti arahnya kenapa? Kita bisa tahu biar sebagian besar waktu yang kita kerjakan atau mengerjakan sesuatu itu kita fokus ke yang utama itu, yang menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Itu konsep 80-20. Nah, yang saya pahami dan juga konsultasi dengan mentor-mentor saya bahwa dua hal ini yang penting, yaitu menulis dan cerita. Nah, kenapa menulis? Karena saya melihat beberapa konten kreator dan apapun, saya yakin untuk membuat konten itu tidak gampang. Akhirnya kita perlu membuat skrip ya istilahnya. Jadi skrip itu mau nak mau ya perlu menulis. Oke, selamat datang Wayan Sutrini, Didit Sugita, Seharni yang sudah bergabung. Kemudian ada Al Mahrez. Oke, kita bincang-bincang santai ini. Lagi ngomongin kenapa ibu-ibu tuh penting punya penghasilan tambahan ya. Saya mulai dari tadi pengalaman bibi saya yang ditinggal suaminya sehingga puntang-panting karena tidak punya penghasilan karena bergantung dari suami gitu. Tapi kita fokus kenapa mengambil ini. Mungkin saya nggak akan ngomong manis-manisnya ya tentang bisnis ini karena mentor-mentor udah banyak menjelaskan manfaatnya apa. Tapi nanti akan saya ngomong pahit-pahitnya. Nah, apa sih pahitnya bisnis ini? Kan setiap sesuatu itu kan selalu kayak ada dua keping mata uang ya. Ya, selamat datang Yong Sugiono. Jadi dua keping mata uang itu artinya sisi positif sama sisi negatif, atau boleh gampang sisi manis sama sisi pahitnya itu selalu ada. Kenapa kita perlu memahami pahitnya dulu? Biar kita punya gambaran bahwa usaha ini itu seperti ini loh. Jadi tidak semuanya enak, tapi ada nggak enaknya. Nanti akan saya cerita apa pahit-pahitnya. Tapi sebelumnya izinkan saya cerita sedikit tentang visi. Kenapa ingin menjalankan ini? Ya, selamat datang Henry Octavia, Dijupen Serap, Pak Seharni yang udah gabung. Oke, kita lagi cerita-cerita ini tentang visi. Alasannya karena itu. Karena pertama, saya punya anak yang perempuan, 2, artinya 3 jadi ya dengan istri. Kita punya beberapa pandangan yang nggak selalu ini benar, tapi bolehlah sebagai gambaran bahwa sebagai seorang perempuan itu kadang dihadapkan sama dua pilihan yang sama-sama penting. Pertama mengurus keluarga, yang kedua berkarir atau punya penghasilan atau bekerja. Alasannya kenapa itu penting? Karena memang semua itu jadi tanggung jawab tanda petik ya. Artinya memang hati nurani ibu tidak bisa kalau udah punya anak, misalkan meninggalkan anak, dia kan ingin merawatnya anak dengan baik sehingga full memberikan kasih sayang dan sebagainya. Dan itu nanti akan saya hubungkan dengan penelitian-penelitian yang kebetulan banyak diteliti yang hubungannya dengan otak ya. Ada Dr. John Brewer, ada banyak yang Jinsi Hota dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan kenapa itu penting. Karena alasan utama sekarang anak-anak tuh mengalami ketergantungan obat, kekerasan seksual, kemudian jadi berandal dan sebagainya. Ternyata salah satunya adalah kurang kasih sayang. Nah, jadi nanti itu akan saya bahas sedikit.
Karena itu memang berdasarkan penelitian ya, jadi bukan dari saya, tapi memang udah diteliti bertahun-tahun dan ditemukan seperti itu. Jadi ada namanya otak limbik. Nah, saya gampangkan otak itu ada 3. Jadi otak reptil, ada otak limbik, sama ada otak primata. Nah, jadi untuk memudahkan kita pahami itu, jadi kalau otak limbik itu otak kadal, saya gampangnya. Jadi gambarnya kadal, kalau yang mamalia nih bolehlah kucing gitu ya, biar gampang. Kan semua ibu-ibu kan senang sama kucing. Kemudian yang mamalia ini orangutan gitu ya. Jadi itu otak primata, otak simpanse kalau lebih mendekati. Jadi otak limbik ini yang hubungannya dengan kasih sayang itu ternyata kita termasuk golongan mamalia. Nah, mamalia itu artinya menggunakan energi kasih sayang, sentuhan, pelukan dan sebagainya itu sebagai teknik untuk hubungannya dengan kelangsungan hidup. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di otak limbik itu yang memang mengaktifkan di sana hubungannya dengan emosi, cinta kasih, perhatian dan sebagainya itu ada di otak limbik. Nah, kita kenapa membahas itu? Karena nanti ke depannya seperti saya jelaskan tadi, visinya bahwa ibu-ibu kan punya pilihan antara berkarir sama merawat anak. Kadang-kadang itu yang sering jadi dilema. Dia pengen fokus merawat anak sementara nggak berkarir dulu karena pengen konsentrasi merawat anak. Itu pilihan. Ada juga memang pengen berkarir, tujuannya ya begitu punya penghasilan yang lain, dia bisa memenuhi kebutuhan anak yang sekarang memang kebutuhan segalanya tuh semuanya perlu materi ya. Cuma kendalanya karena 2 pilihan itu menyebabkan kita kadang-kadang disuruh memilih ya, antara merawat anak atau bekerja gitu. Makanya kenapa saya melihat divisi mobil kelas ini, karena saya melihat pelakunya banyak ibu-ibu, jadi sambil ngomong anak, sambil merawat, sambil ngurus rumah tangga, dia bisa dapetin penghasilan dari sini. Nah, itu yang saya bikin terbuka. Wah, ternyata tidak harus meninggalkan rumah ya, tidak harus meninggalkan keluarga, tapi di sela-sela pekerjaan rumah itu kemudian bisa melakukan usaha ini. Dan usaha ini saya simpulkan seperti tadi dengan dua hal yang perlu sering dilatih menjadikan kebiasaan, yaitu menulis dan cerita. Jadi MC, mobil kelas itu menulis dan cerita. Saya itu gampangnya. Kenapa? Karena saya melihat seperti tadi kita bikin konten itu kan perlu bikin skrip ya. Jadi skrip itu kan kita perlu nulis dulu. Nanti mau ngomong apa, mau idenya kemana, arahnya kemana, kan kita latih menulis gitu ya. Cuma menariknya sekarang menulis itu sekarang dimudahkan sekali karena ada namanya artificial intelligence, yaitu pakai ChatGPT. Jadi kita bisa minta skrip, mau tentang skrip apa atau copywriting-nya bagaimana biar bagus. Biar ada copywriting kan ada hook, kemudian ada isinya, kemudian ada call to action gitu misalkan. Jadi itu bisa kita minta bantuan dari mobile ChatGPT. Nah, itu kita nggak banyak mikir, tanda petik. Dengan ChatGPT itu tentu itu adalah alat bantu yang powerful untuk memudahkan kita melakukan tadi tanda menulis gitu. Kemudian yang kedua yaitu cerita. Nah, cerita ini sama dengan sekarang kita memulai sebuah bicara atau ngomong di depan kamera seperti ini kan memang keterampilan ya. Saya juga di awal banyak hal yang paling sering dari salah satu buku yang bagus dari Dale Carnegie bilang itu kalau orang yang paling ditakuti itu cuma 2 katanya, takut mati sama takut ngomong di depan umum. Itu istilahnya kayak pidato lah gitu. Jadi karena 2 pilihan itu saya melihat ternyata memang kalau kita cerita atau ngobrol atau pidato di depan umum itu memang perlu keterampilan, istilahnya perlu dilatih karena memang saya diingatkan pertama-tama saya suruh ke depan itu gemeteran, jadi lutut gemeteran dan sebagainya itu ya waktu kecil karena kebetulan SD dapat juara gitu, jadi dipanggil ke depan untuk menerima hadiah.
lututnya gemeteran, keringetan, padahal nggak ngomong, cuma nerima dia. Jadi apalagi disuruh ngomong. Nah seperti itu kondisinya kalau kita berhadapan banyak orang. Dan saya juga punya cerita. Jadi saya punya dokter spesialis, kalau ngomongin ke pasien segala ilmu kedokteran itu keluar. Artinya sudah encer sekali otaknya. Mau ngomong apa, gini-gini semua ditanya. Semuanya bisa dijawab dengan gampang kalau berdua. Nah kebetulan waktu pas acara gimana, padahal itu kelompok kecil ya, nggak banyak. Dokter itu disuruh maju untuk ngomong. Coba sampaikan ini, karena kebetulan kan waktu itu pas ada acara olahraga kalau nggak salah, artinya yang hubungannya dengan olahraga dan itu hubungannya dengan sistem saraf dan sebagainya, bagaimana pengaruhnya dengan olahraga dan sebagainya. Jadi pingin disuruh ngomong dokter itu seperti apa hubungannya dengan istilah ilmu saraf dengan olahraga gitu. Nah begitu ke depan, satu kata pun nggak bisa keluar. Ternyata beliaunya sangat grogi, nggak bisa bicara di tempat umum. Artinya meskipun kita tahu banyak istilahnya ilmunya, dan biasanya kalau di otak itu kan ilmu yang kita pelajari itu disimpan di prefrontal cortex namanya, yang di depan nih, otak di depan ini yang besar, itu nyimpan semua materi. Jadi begitu otak itu disimpan, tapi selalu dikalahkan ada namanya otak kadal atau otak limbik mamalia, yang istilahnya gampangnya saya contohkan, kalau yang gede ini otak baru, yang otak limbik sama otak reptil itu adalah otak lama. Jadi selalu, nah ya kayak gini dah, ini otak baru yang gede. Jadi kalau mau tahu seperti gimana gambaran otak, ini caranya. Ini ibu jari ini adalah batang otak, jadi ini masuk, nah ini lipat. Nah, jadi ini otak. Jadi ini otak reptil, yang ini otak mamalia, terus yang gede, yang luarnya ini dah, yang gede, yang besar itu, ini adalah otak primata atau neokortex. Jadi yang gede ini dah yang kita hubungannya dengan daya ingat, kemampuan untuk menghafal dan sebagainya, itu di otak neokortex ya. Terus kita akan selalu dikalahkan sama otak ini. Contohnya seperti tadi, di saat kita grogi, di saat kita cemas dan sebagainya, lupa semua, nggak ingat mau ngomong apa, mau cerita apa, itu lupa. Itu satu cerita. Ada cerita lain. Nah ini Mas Reza Gunawan dia cerita. Jadi Mas Reza ini kan sering kolaborasi lah, ngobrol dengan dokter spesialis anak. Beliaunya cerita bahwa salah satu dokternya yang spesialis anak tentu paham sekali ya kalau menghadapi anak itu, teorinya tumbuh kembang seperti apa, psikologi anak, ilmu segala hubungannya dengan anak tuh udah encer ya, udah di luar kepala saking hafalnya. Nah pas dia ngajak anaknya keluar yang masih balita, kan biasa bawa kereta dorong sama baby sisternya gitu, diajak keluar. Nah di luar itu muntah ya, jadi muntah. Nah pas muntah itu langsung emosinya muncul, naik, jadi langsung marahi dia baby sisternya. Kamu ngasih makan apa sih tadi sore? Terus nggak dapat jatuh nggak anak ini gini. Artinya semua emosinya keluar, dan apa yang dia tahu tentang ilmu anak itu hilang gitu. Nah itu kekuatan dari otak. Di saat kita emosi, cemas atau marah itu lupa semua yang kita ingat. Nah makanya kenapa saya ngambil dua keterampilan ini, yaitu M menulis dan C cerita, adalah itu. Karena di saat kita menulis, kita berusaha mengingat, kemudian kita coba ceritakan. Nah begitu kita ceritakan, biasanya lebih gampang kita mengingatnya. Karena apa yang Anda sharingkan, apa yang Anda omongkan itu biasanya lebih nyantol di otak. Apalagi kalau dilakukan sering-sering. Nah, yang menarik di mobil kelas itu adalah kita cuma ngomongin itu aja. Ya, artinya kenapa perlu ngomong itu aja? Tujuannya apa? Biar kita jadi lebih terampil. Jadi nggak usah dulu terlalu banyak yang dipelajari. Artinya kenapa? Saya selalu ingat nasihatnya dari Bruce Lee. Jadi Bruce Lee itu selalu bilang bahwa dia lebih takut
orang yang punya satu jurus tapi melatih 10.000 kali dibandingkan dengan orang yang punya 1.000 jurus tapi cuma melatihnya sekali. Ya, saya ulang ya. Jadi Bruce Lee itu selalu bilang bahwa dia lebih takut orang yang punya satu jurus tapi melatihnya 10.000 kali dibandingkan orang yang punya 1.000 jurus tapi melatihnya cuma sekali. Jadi dia lebih takut yang satu jurus itu tiap hari mukul itu aja dilatih. Dan itu karena sebuah habit, sebuah kebiasaan, akhirnya efeknya membuat itu jadi terampil. Nah, itu konsep dari habitnya dari Bruce Lee itu ya. Jadi saya mau mengambil itu. Jadi saya akan menemukan dulu apa sih 2 kebiasaan yang perlu saya latih ini di usaha ini. Artinya saya ngambil dari presentasi yang kecil dulu. Nggak banyak-banyak, artinya nggak muluk-muluk lah. Bahwa saya tahu karena namanya bisnis itu kan kompleks ya, nggak cuma itu doang. Tapi saya mulai dari kira-kira kalau mengerjakan 2 besar ini ada pengaruhnya nggak? Nah, itu istilahnya pengaruhnya besar nggak? Jadi saya konsultasi ke mentor, kebetulan Pak Kusuma. Jadi beliau cerita bahwa dengan ini beliaunya sangat setuju sekali bahwa kita memang perlu melatih 2 hal ini. Nah, karena dari VT-VT beliaunya kan saya lihat dalam bentuk tulisan. Jadi bahasanya dia adalah surat cinta gitu ya. Jadi dia menulis semua VT-VT-nya dan saya coba kebanyakan memang VT-VT saya yang dalam bentuk tulisan itu banyak dibaca atau istilahnya like-nya banyak gitu dibandingkan dalam bentuk video. Kebetulan yang seperti itu akhirnya saya coba menulis ya sekali lagi, kemudian cerita seperti ini, sharing. Jadi beliau bilang bahwa mulai aja dulu, kita coba sharing 1 jam, 1,5 jam dan sebagainya. Dan saya melihat contohnya beliau, jadi pas pertama beliaunya, Ko Kusuma ini kan live-nya berdiri, jadi unik. Nah, karena berdiri, ya saya coba ikuti aja. Jadi saya nurut aja, ATM ya, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Jadi kalau bahasa network marketing namanya monkey see, monkey do. Nah, kita melihat, kita melakukan. Kita melihat, kita melakukan. Ya, istilahnya monkey see, monyet melihat, monyet melakukan. Gitulah plesetannya. Tapi intinya adalah kita mencontek, kita melihat mentor-mentor kita, kemudian kita lakukan. Nah, kenapa perlu berdiri? Karena ternyata seperti tadi yang Dale Carnegie bilang bahwa 2 hal yang ditakuti manusia itu takut mati sama takut bicara di depan umum. Nah, kalau bicaranya sambil duduk, mungkin kita masih bisa relax karena suasananya kan santai, duduk dan sebagainya. Tapi coba berdiri, rasakan coba gemetaran lututnya, bagaimana keringat dan sebagainya. Artinya saya ingin menemukan dulu sensasinya seperti apa, karena tadi salah satunya melatih keterampilan. Jadi saya coba dulu, toh juga daripada kayak ini kan sambil gerak-gerak kaki dan sebagainya. Jadi tujuannya ngelatih biar nggak terus-terusan duduk, biar pinggangnya nggak sakit, jadi kita bisa berdiri, bisa goyang-goyang. Nah, itu asiknya kalau coba berdiri, dan itu saya bayangkan berdiri di depan umum, di sebuah publik. Jadi anggaplah kayak ilusi bagaimana seandainya kalau nanti saya jadi orang besar dan harus bicara di depan umum seperti itu. Jadi nggak apa-apa, kita mulai dari coba-coba dulu, kita mulai dari pura-pura dulu, karena segalanya memang bisa. Penelitian dari Anthony Robbins juga mengatakan itu. Jadi kalau kita misalnya sedih, kita pura-pura bahagia, pura-pura gembira atau apa, nanti efeknya malah bahagia beneran itu. Atau yang paling gampang, kita mulai dari posisi kita. Jadi posisi itu menentukan emosi. Ya, jadi kalau posisinya kita merunduk, leher menekuk, kemudian posisi yang seperti ini biasanya gampang kita untuk sedih. Jadi kalau sedih itu biasanya seperti itu. Karena kenapa? Paru-paru ketekan, lambung ketekan, napas jadi pendek, sehingga emosinya yang lebih cenderung adalah emosi yang negatif, yaitu sedih,
khawatir gitu. Tapi kalau misalnya seperti ini, tangannya lipat seperti ini, naikkan kepala. Jadi kayak kita santai, rileks di pinggir pantai. Bayangkan lagi tidur-tiduran di pantai, seperti ya bule-bule itu kan tidur dengan ada bed yang khusus ya di pantai. Nah, seperti itu kan kita rileks, santai. Susah kita sedih kalau memang posisinya seperti ini. Jadi salah satunya juga anak-anak ya. Kita juga sering ngasih apa namanya? Kalau anak-anak lagi nangis apa kan kita sering ngomong, ada cicak di atas gitu. Jadi kalau kita nunjuk itu kan secara tidak langsung anak akan noleh ke atas. Nah, pas noleh itu kan secara posisi nangis apa hilang dia gitu. Nah, itu caranya. Jadi cara menghilangkan kesedihan apa itu coba rubah posisi dulu. Boleh istilahnya dada dibusungkan, kemudian leher naik ke atas, dan itu teori ini disebut sebagai stimulus sentral vagal, itu istilahnya. Ada namanya saraf vagus, saraf yang membuat kita rileks, istilahnya gampangnya, karena saraf ini bisa mengaktifkan namanya saraf parasimpatis. Jadi saraf simpatis itu adalah saraf yang bikin istirahat, rest, diges, mencerna, sama healing, penyembuhan. Jadi kalau kita sering mengakses saraf itu, lebih gampang kita untuk rileks, untuk mencerna itu juga maksimal, jadinya makanan dicerna secara maksimal, sehingga ya nggak numpuk jadi lemak dan petik ya. Dan juga untuk healing, untuk penyembuhan. Nah itu fungsinya dari saraf vagus, dan salah satu gerakannya untuk mengaktifkan saraf vagus itu adalah seperti tadi, mendongak ke atas, atau boleh yang kalau suka meditasi, lidah nempel di langit-langit. Caranya kita tinggal bilang L atau N, L. Nah, L diam, nempel. Nah, jadi itu langsung otomatis mengaktifkan namanya saraf vagus. Itu. Dan banyak ada 37 teknik untuk bisa mengaktifkan saraf vagus. Nah, saya punya VT-VT-nya. Cari aja di sana judulnya NLT. Di sana saya banyak bahas tentang saraf vagus. Oke. Selamat datang di Juven Serap. Friskaika, ada Seharni. Tuh, kok turun ya? Nggak bisa dinaikkan. Iya, nggak apa-apa, baru belajar juga live. Jadi ketutup ya. Oke, itu yang tak bilang nanti ketemukan dulu visinya untuk apa jalankan usaha ini gitu ya. Nanti kalau sudah ketemu itu akan lebih gampang nanti untuk menjalankannya karena kita sudah ketemu visinya. Oke, gue harus naik ini. Ya, lucu. Ya, memang seperti ini. Kita coba untuk menikmatinya. Oke. Ada kesalahan teknis sedikit. Gini ya mungkin ya. Oke, tutup ini. Efek
Oke, ganti aja dulu. Nggak bisa dinaikin ya? Oh, bisa. Oke. Sekarang lanjut ke materi kedua. Hacking your brain, reward system to change habit. Lanjut, explore. Oke, santai dulu.
tes 1 2 3. Oke, lanjut lagi. Jadi selamat datang Deksa, ada Seharni, ada kesalahan teknis sedikit. Ya, nggak apa-apa, namanya juga baru belajar. Oke, lanjut lagi. Jadi saya baca-baca sedikit untuk refresh bahwa ada bukunya James Clear, itu ngambil kata-kata mutiara ya istilahnya, quote-nya beliau. Jadi dia bilang, rasa ingin tahu itu lebih baik daripada menjadi pintar. Nah, rasa ingin tahu itu ternyata lebih baik daripada pinter gitu ya. Kan kita pengen mendambakan kadang-kadang anak itu kan biar pinter dan sebagainya. Ternyata itu lebih bagus rasa ingin tahunya yang dikembangkan. Jadi kalau misalnya hubungannya dengan belajar, gimana sih biar anak itu kepo, biar anak itu penasaran. Apa sih, misalkan kalau hubungannya belajar, misalkan kalau anak SD tentang dinosaurus gitu. Jadi dia biar bisa tahu dinosaurus itu apa aja, hidup di zaman apa, dan sebagainya. Rasa ingin tahu itu membuat kita termotivasi. Karena kenapa? Karena rasa ingin tahu itu lebih penting daripada pintar. Ada kenapa? Karena rasa ingin tahu itu akan menuntun pada tindakan, pada action. Jadi ada beberapa orang pintar, banyak tahu, tapi nggak action, nggak berani-berani. Kenapa? Karena terlalu banyak alasan. Sekali lagi, terlalu banyak alasan. Harus begini, harus begini. Sama, saya mulai juga ini nggak paham gimana sih caranya live di TikTok. Tapi karena ingin tahu, penasaran seperti apa, ya udah, just do it, coba aja dulu. Kayak tadi ada masalah, ya udah, tinggal bilang aja santai, ini ada masalah teknis gitu ya, boleh. Seperti itu. Akhirnya saya mulai dengan itu, akhirnya udah rasa ingin tahu itu akan menuntun pada tindakan. Sementara kalau menjadi pintar itu tidak akan pernah bisa memberikan hasil dengan sendirinya. Kenapa? Karena beda. Karena kalau rasa ingin tahu itu akan mendorong untuk bertindak, tapi kalau pintar itu tidak akan mendorong untuk bertindak. Lebih banyak menganalisa, lebih banyak memikirkan. Ya, nanti kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Nanti kalau misalnya udah begini terus gimana? Artinya analisanya terlalu tinggi, akhirnya nggak action gitu. Jadi sekali lagi, rasa ingin tahu bukan kecerdasan yang mendorong perilaku. Istilahnya sebuah kebiasaan. Jadi seperti yang dikatakan ada namanya Naval Ravikant. Nah, Naval Ravikant agak susah sih namanya. Dia bilang bahwa trik untuk melakukan apapun pertama-tama adalah menumbuhkan rasa ingin tahu untuk melakukannya. Oke? Oke, itu. Jadi hubungannya kenapa kita perlu yang kita bangkitkan, yang kita pupuk adalah rasa ingin tahu. Jadi kalau teman-teman yang mau ngelihat itu, apa sih? Ada tulisan mobil kelas komisi 75%. Itu ada tujuannya. Jadi tadi saya di depan, untuk yang baru datang, ya Mbak Saharmi yang baru lihat, bahwa saya punya visi kenapa tertarik menjalankan usaha ini yang memang sebagian besar dikerjakan oleh ibu-ibu. Jadi saya melihat sebuah kontribusi yang ingin saya lakukan hubungannya dengan saya sendiri yang punya keluarga, punya 2 anak cewek yang nantinya akan jadi ibu-ibu.
dan punya pengalaman sendiri bagaimana membesarkannya dan bagaimana tantangannya sebagai seorang wanita atau ibu-ibu nantinya, karena selalu ada pilihan untuk karir apa untuk membesarkan anak dengan maksimal gitu, istilahnya tanda petik jadi ibu rumah tangga gitu. Dan yang menariknya ternyata di usaha ini banyak ibu rumah tangga yang berhasil, banyak ibu rumah tangga yang punya penghasilan jutaan lah, puluhan. Jadi manis-manisnya seperti itu. Kenapa saya ngelihat tertariknya itu karena pertama komisinya besar, 75%. Jadi kita kayak tanda petik gampangnya kita beli produk. Jadi produknya adalah produk yang edukasi. Jadi kita belajar seperti ini. Jadi ada tahap-tahapannya, bagaimana caranya live dan sebagainya. Semua diajarin. Tapi karena saya namanya sudah umur, tidak langsung bisa. Jadi saya mau ngambil apa sih yang utama yang harus saya kerjakan dulu di usaha ini. Jadi saya ketemukan hubungannya dengan mobil kelas ini, saya singkat sebagai MC. Jadi saya kasih nama saya sekarang Adi Ratnayu MC. Jadi M-nya menulis, C-nya cerita gitu. Saya akan belajar untuk menulis. Kenapa? Karena dari yang saya tahu, para pembuat konten yang hebat-hebat itu pasti punya skrip dia. Artinya nggak sembarang tiba-tiba ngomong itu, karena beberapa yang sering saya tonton kayak stand up comedy dan sebagainya itu memang dia nulis. Jadi dia sangat detail sekali bagaimana tulisannya itu biar bikin orang ketawa, terus di mana punchline-nya, apa istilah-istilah kalau di stand up comedy itu yang bikin orang itu langsung ger gitu, langsung ketawa. Nah itu, dan membuat konten juga begitu, bagaimana membuat namanya hook gitu, terus bagaimana nanti orang awalnya yang scroll tuh awal biar tertarik dulu, kemudian setelah itu isinya apa, sampai terakhirnya ada namanya call to action gitu. Ada banyak teknik lah, intinya kita mulai dari menulis itu dulu, kemudian cerita. Nah cerita ini kayak ngomong seperti ini. Jadi memang di awal saya agak grogi, agak ribet gitu karena nggak ngerti teknologi, dan kemudian apa yang harus diomongkan, saya mulai aja dulu. Akhirnya saya ingin latih ini menjadi sebuah keterampilan. Nah, kenapa? Karena kalau dengan menulis dan cerita aja, yang kita mainnya mengubah kebiasaan itu 1% aja, nggak banyak-banyak. Tapi seperti Bruce Lee bilang, jadi pepatahnya itu selalu saya ingat, dia bilang bahwa saya lebih takut, sekali lagi, saya lebih takut orang yang punya satu jurus tapi melatihnya 10.000 kali dibandingkan dengan orang yang punya 1.000 jurus tapi cuma melatihnya 10 kali gitu misalkan. Jadi sekali lagi, meskipun pukulan satu gitu, tapi itu dilatih sampai 10.000 kali, Bruce Lee katanya lebih takut dengan itu karena latihan berulang-ulang. Makanya saya mengambil sebuah, ada namanya hukum Pareto. Jadi 80-20, gampangnya apa sih prioritas yang harus saya ambil? Ya, artinya banyak apa waktu yang harus banyak saya sisihkan, atau apa yang harus dikerjakan dengan waktu itu yang memberikan potensi hasil yang terbanyak gitu. Nah, saya konsultasi dengan mentor-mentor, dapatnya adalah ini, yaitu menulis dan cerita. Saya akan ngomong dari habit dulu ya, masalah nanti penghasilan dan sebagainya, itu manis-manisnya gampang lah. Ya, kalau kita kan ngelihatnya biasanya seperti itu. Yang udah sukses, sudah jadi, baru kita, tapi kita nggak pernah tahu prosesnya. Jadi, seperti pohon bambu, ya kalau pohon bambu itu kan tahu kalau prosesnya dia tumbuh, dia itu sekitar berbulan-bulan untuk menumbuhkan akarnya ke dalam. Jadi akarnya akan turun dulu berbulan-bulan, dan itu kecil, nggak ada istilahnya apa namanya ya, tanamannya itu, bambunya itu kecil, nggak kelihatan gitu. Nanti begitu akarnya besar dalam, hanya dalam hitungan minggu bambu itu langsung naik lurus menjulang tinggi. Nah, seperti itu. Dan itu memang proses dari sebuah habit, kebiasaan. Dan itu yang kadang-kadang lupa kita sadari, kita merasa bahwa semakin sering nanti akan karirnya akan semakin naik gitu, seperti itu kurvanya. Tapi realitanya seperti itu. Kadang-kadang kalau namanya belajar itu seperti orang burung terbang. Istilahnya kita turun dulu, setelah itu baru ada naik.
Kadang-kadang orang nggak betah nih kalau pas turun kok nggak ada benefitnya, nggak ada hasilnya, nggak ada manfaatnya. Tapi ya memang kurvanya seperti itu. Kita kayak menurun itu dulu. Karena prosesnya kan menyesuaikan ya. Kalau istilah di otak itu biar sinap-sinapnya itu menyambung dia. Jadi kalau udah sering nyambung, kalau istilahnya satu dengan ini sering kesentuhan, connect, akhirnya lama-lama tersambung, jadilah kayak jembatan. Ini yang menghubungkan sehingga kita punya kebiasaan yang istilahnya otomatis gitu. Ya paling gampangnya naik sepeda atau bawa mobil. Kan di awal kita harus ingat ini kopling, ini gigi, ini rem, ini gas. Jadi lihat spion kanan kiri, bingung mana duluan gitu. Jadi kita seperti terlalu banyak harus diperhatikan gitu. Tapi karena terus dilatih, hanya otomatis otak punya untuk kemampuan yang kita nyetir sekarang itu bisa sambil ngobrol, bisa sambil makan, bisa sambil say hello sama yang di seberang gitu misalkan. Artinya otomatis tanpa perlu kita mikirin, kita udah refleks banyak kapan harus nginjak rem, kapan harus nginjak gas, kapan harus kopling dan sebagainya. Oke. Itu kemudian yang pepatah kedua dari James Clear, emosi mendorong perilaku. Nah ini, emosi mendorong perilaku. Jadi setiap keputusan adalah keputusan emosional pada tingkat tertentu. Jadi apapun alasan logis Anda untuk mengambil tindakan, Anda hanya merasa terdorong untuk bertindak berdasarkan alasan tersebut karena emosi. Faktanya, orang yang dengan kerusakan pusat emosional otak dapat menyebutkan banyak alasan mengambil tindakan, tapi tetap tidak akan bertindak karena mereka, nah ini ada lanjutannya, karena mereka tidak memiliki emosi untuk mengendalikannya. Nah, itu sebabnya mengapa keinginan muncul sebelum merespon, perasaan muncul lebih dahulu, baru kemudian perilaku. Nah, ini agak panjang. Nah, intinya gini, setiap keputusan apapun, itu yang menentukan adalah emosi. Kita punya pikiran logis, ya pikiran kalau di depan ini kan ada namanya neokortek, gampangnya adalah seperti ini. Kita tahu bahwa ini habis makan siang, udah kenyang. Gitu. Kemudian lewat tetangga, ternyata misalkan ada pengajian dan sebagainya, bawa donat, enak sekali. Kita tahu bahwa donat itu kandungan kalorinya tinggi, gulanya tinggi, macam-macam lah, dan kita juga baru habis makan, seperti itu. Tapi, emosi kita kan beda. Kok unik ya, itu ada warna merah itu apa ya? Gitu. Jadi, emosi kita muncul itu akan mengalahkan logis kita, rasional kita, sehingga kita langsung ambil, karena emosi itu kan hubungannya pikiran di limbik atau juga di otak reptil itu kan hubungannya bertahan hidup. Jadi dia mikir ini kalori ini gitu. Kita ambil untuk bertahan hidup pakai cadangan gitulah. Istilahnya refleks gitu. Otomatis kita ngambil, udah makan. Jadi logika itu hilang. Atau ibu-ibu mungkin yang suka jalan-jalan ke mall dan sebagainya, cuma jalan-jalan aja kok gitu. Bilangnya sama-sama. Tapi pas jalan, kok lucu ya, itu kok bajunya lucu gitu. Jadi logikanya, kan jalan-jalan, nggak pingin belanja, gini. Udah, kalah alasan itu. Langsung ambil, bawa kasir, bayar. Nah, atau yang paling gampang, kita lagi scroll HP, lihat-lihat, lucu ya. Terus ada bagus, ya udah kita klik, kita beli, masuk keranjang kuning, belanja, transfer dan sebagainya. Apalagi ada COD, nggak mikirin, kita tinggal nunggu. Setelah datang barangnya baru bingung bayarnya gimana. Ya seperti itu. Artinya itulah kekuatan dari emosi. Makanya kita perlu belajar bagaimana sih emosi itu dan bagaimana emosi itu bekerja di otak kita. Nanti kita akan bahas. Jadi saat ini spesifik hanya untuk bahas tentang ini. Kenapa Anda seorang ibu atau perempuan perlu punya bisnis yang bisnisnya sederhana, dikerjakan di rumah, tidak harus pintar, tapi yang penting rutin melakukannya. Nah ini yaitu saya tangkap yang gampangnya dengan ini, menulis dan cerita.
Nah, bagaimana kita bisa menulis? Ya, kita begitu masuk kelasnya, kita akan banyak dapat materi. Jadi materinya itu kita pelajari, kemudian coba kita tulis dalam bahasa kita yang bisa kita mengerti. Kenapa? Kalau kadang-kadang tulisannya itu tidak kita pahami, kan susah untuk menceritakannya. Karena kadang setiap orang punya kepribadian beda-beda ya. Gaya berceritanya nggak sama. Jadi kalau misalnya kita mulai dengan coba menulis apa yang kita pelajari itu, kita ringkas, kita coba dengan bahasa kita sendiri yang bisa kita pahami, biasanya lebih ingat. Apalagi, sekali lagi, apalagi mau cerita seperti ini, mau sharing seperti ini. Jadi kalau kita sharing, akan lebih mudah kita bisa menyerap ilmunya. Karena sekali lagi, semakin kita ceritakan, semakin kita sharing, itu memorinya akan makin bagus, makin ingat. Dan itu kalau itu diulang-ulang, sekali lagi, seperti tadi belajar nyopir itu. Kalau terus diulang-ulang, jadi kebiasaan, otomatis ya setiap lihat kamera langsung nyerocos ya ngomong gitu. Nah, biasanya tantangannya kan ngomong seperti ini. Saya di awal itu juga apa yang harus diomongin, kemudian caranya gimana. Jadi banyak hal lah, kalau terlalu banyak mikir, susah istilahnya. Kalau kafir ya, kakehan mikir, itu ribet. Makanya saya mulai dengan yang sederhana, dengan just do it, lakukan aja dulu, apa yang bisa, saya coba lakukan. Nah, salah satunya yang ini, menulis dan cerita. Nanti apa itu mobil kelas, apa isinya, oke pelan-pelan, karena saya baru gabung 2 hari, tapi nanti akan bisa lihat bahwa banyak kok teman-teman yang sudah berhasil di usaha ini, dan itu bisa jadi motivasi Anda. Karena memang kebanyakan usaha ini dikerjakan oleh ibu-ibu yang bisa ngurus anak, tapi bisa punya penghasilan tanpa harus meninggalkan rumah. Arti dengan modal HP dan sebagainya. Oke, itu banyak sekali. Nanti bisa lihatlah. Oke. Kemudian kita tadi mulai alasannya, kenapa, kemudian kebiasaan apa saja sih yang harus kita kembangkan, yang kita latih. Jadi saya mulai dengan itu. Saya coba mengambil kebiasaan dari yang kecil-kecil dulu, tanda petik 1%, bahasanya atomic habit. Nggak usah yang berat-berat. Ambil prioritas dulu, kira-kira yang mana dengan melatih kebiasaan ini punya pengaruh yang besar. Itu istilahnya namanya hukum Pareto. Jadi kalau bisa seperti itu, ya udah gampang, tinggal melakukan, dan melakukan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sudah hadir di live saya. Jadi ini live perdana berdiri ya. Lumayan pegal juga. Oke, terima kasih.